Assalamualaikum, selamat siang. Salam Rahayu. Mungkin dari sebagian kalian sudah menonton video pernyataan salah satu pengurus lembaga dakwah dari PBNU, Kiai Ahmad Ikram kalau nggak salah. Saya coba mengomentari hal yang sebenarnya sama tapi agak beda dikit. Saya berpikir orang semacam ini apa kualifikasinya kok bisa menjadi pengurus LDPBNU. Cara dia menjawab itu pragmatis, bedanya pragmatis. Sudah biasa. Cara jawab dia ini, ini saya kira orang ini mukibin juga. Dia seakan tidak melihat umat, tapi punya alasan demi umat. Agar apa? Tidak kios katanya. Lah yang kios itu siapa? Ya ada yang kios kok. Ini orang yang tidak mengenal apa yang terjadi di bawah. Dia tidak mengenal. Padahal kalau kita lihat orangnya ini, ya orang sama lah seperti kita orang dari kampung sama. Mungkin dia setelah jadi pengurus ini nggak tahu ya. Kurang mengenal apa yang ada di bawah, kurang mengenal gerakan-gerakan orang tes nasab, bahkan kurang tahu soal apa yang dilakukan para kabib. Kurang tahu. Yaitu tadi, sepertinya dia itu orang yang juga kenapa ya bisa dibilang mungkin doktrin tepatnya, atau ya itu mungkin itu dia menjawab itu dengan cara asal, tidak dengan narasi yang dia pakai sendiri, yang dia pikir sendiri, dengan kewarasan dia sendiri, tidak. Sepertinya memang ada upaya, bisa dibilang seluruh pengurus di PBNU, mungkin di LDNU atau apalah itu, pendapatnya sama. Padahal di NU itu pemikiran itu banyak jenisnya. Yaitu tadi tidak mengenal seberapa besarnya Nahdijin, tidak mengenal seberapa besarnya umat. Semua beralasan takut keos. Yang ditakutkan siapa? Ini dia videonya nih ya. Bang, kenapa LDPBNU tidak ikut membahas yang agak semangat begitu terkait nasab? Karena khawatir nanti malah terjadi di masyarakat semakin menghakimi, khawatirnya begitu. Tanpa ikut-ikutan saja di masyarakat juga sudah saling komen sana sini. Nanti saya yakin bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya lah. Ya, baik. Ya. Ini kenapa LDPBNU tidak mencoba untuk menarik hal ini? Dan ini problem umat. Yang salah satunya adalah menjadi tanggung jawab PBNU loh. Iya. Mungkin saya koreksi sedikit ya. Jadi bukan tidak tertarik. Tetapi memang dikhawatirkan kalau kita ikut membahas di sana, nanti keperpihakannya akan terlihat memihak yang mana, ada yang dirugikan. Sementara LDPBNU punya tujuan juga untuk merangkul semuanya. Tetapi apa yang tampil di publik itu justru termasuk Rois Amnya itu cenderung membela Pak Alwi. Tanya aja deh orang-orang Nahdijin di lapangan. Pernyataan seperti Rois Am, bahkan beberapa pengurusnya itu membela siapa? Bela Pak Alwi. Itu berarti dia tidak merangkul. Alasannya yaitu tadi keos. Siapa yang keos? Gak ada tugas keosan. Alasannya takut gak ada membela ini, membela itu. Lalu NU itu ada itu untuk membela siapa? Korban Dawir itu orang Nahdijin. Korban pembodohan itu kaum Nahdijin. Belum lagi hal-hal yang lain menyangkut hubungan keluarga dan lain sebagainya yang dirugikan oleh tingkah laku kabib mengatasnamakan turun Nabi, itu kaum Nahdijin. Belum lagi makam palsu itu yang dirugikan kaum Nahdijin. Sejarah kaum Nahdijin. Siapa yang dirugikan? Orang Muhammadiyah? Tidak. Orang mana? Orang NU. Lalu PBNU harus memihak siapa? Harusnya PBNU itu kan memihak ilmu. Harusnya di situ.
bukan memihak si A si B, tapi sekarang apa yang tampil orang tuh bisa membaca. PBNU terkesan membela Pak Alwi itu. Lalu soal ibaratnya apa ya, takut jika Habib itu dicercar, digini-gini gitu. Tidak ada sampai sekarang. Saya bisa memberikan bukti justru di medsos itu sekarang itu orang-orang yang melakukan black campaign, bahkan melakukan hal-hal yang vulgar, nah itu orang mukibin, nuduh PKI, nuduh komunis dan sebagainya, itu orang mukibin. Sampai sekarang bahkan mungkin saat ini mereka menggunakan cara-cara yang mirip seperti zaman dulu. Zaman demo ada MCA, ada Sarasen, mirip-mirip semacam itu. Akunnya juga akun-akun misterius, akun-akun baru, itu banyak. Kita lanjutkan nih. Kalaupun persoalan habaib itu ada yang meluruskan, saya kira biar diluruskan oleh para ahlinya, sehingga nanti akan menemukan titik jalan. Jadi ketika tidak mengikuti pembahasan bukan berarti membiarkan. Nah, justru dengan memberikan keleluasaan, kalau wasit itu sudah ngasih semprit, nanti udah selesai malahan. Nah, jadi dan ketika sudah selesai itu pasti ada yang nggak puas. Ketika tidak puas, khawatirnya malah chaos. Balak-balik chaos. Masa jadi wasit? Yang dilakukan PBNU sekarang itu bukan wasit. Bukan. Orang bisa membaca dan melihat yang dilakukan bukan wasit, tapi membiarkan korbannya orang NU, yang kena persekusi juga orang NU dan lain-lain, pokoknya orang NU. Kalau alasannya tadi dia berbicara Habib yang mungkin melakukan hal yang nggak baik ini, bukan ada yang menegur. Siapa yang menegur? Siapa? Nggak ada yang menegur. Saat Habib menghina Kiai Hasyim Asy'ari, saat orang Pak Alwi menghina Kiai Hasyim Asy'ari ke NU, siapa yang membela? Apakah Habib yang membela ulamanya? Tidak, diam saja, semua pengurus pada diam. Lalu siapa yang mau meluruskan Habib itu? Yang di atas dan di bawah itu seragam kok, karena di kitab mereka itu ada, di kitab-kitab ajaran mereka itu ada. Sesama Ba'al itu tidak boleh berantem. Jadi mereka tuh ya kalau misalkan cocok mungkin diam saja, nggak berani mereka tuh menegur. Siapa yang menegur? Saya akan meluruskan ahlinya tuh siapa? Nggak ada itu, di publik juga nggak ada. Padahal yang dilakukan Habib itu yang bisa dibilang mulutnya itu nggak baik itu di ruang publik. Jika tidak ditegur di ruang publik ya sama saja bohong. Umat ini kan korbannya yang mendengarkan, yang menerima kata-katanya. Ini lanjutannya nih. Nah, yang sangat dihindari adalah dikhawatirkan terjadi chaos ketika wasit tidak, kalau dianggap wasit ya, LDPBNU misalnya dianggap wasit terkait nasab, kemudian memberikan keberpihakan kepada tertentu, pasti sebagian kelompok A atau kelompok B sangat tidak puas dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan jangankan terkait nasab, pembahasan di NU itu ya wa fihi aqwalun, apapun itu kan selalu banyak pendapat kan. Nah, kalau kata-kata dia ini dimaknai bisa berarti orang-orang yang melakukan dawir, orang-orang yang menggunakan nama atas nama Tuhan Kanjeng Nabi dari para Habib ini berarti dari orang NU dong. Ini takut dianggap memihak salah satu. Sedangkan mereka itu anggota lembaga yang di luar NU, dari Rabithah Alawiyah. Apakah sebenarnya NU ini atau PBNU ini menganggap Rabithah Alawiyah itu bagian dari NU? Kan bukan, jelas bukan. Dan orang-orang yang melakukan dawir ini juga bisa dibilang dia ini kebanyakan emang tidak terlalu suka dengan NU. Banyak kok ceramah-ceramahnya, banyak kok hal-hal yang bisa dibilang mereka tuh nebeng ke NU saja. Ini urusan tesis nasab lembaga lain di luar NU. Jangan NU tidak punya lembaga nasab, nggak punya. Sedangkan Rabithah itu posisinya beda dengan NU. Sedangkan korban dawir dan sebagainya itu orang NU. Bagaimana bisa berkata takut dianggap berpihak? Ya ambil saja ini ke atas meja, diskusi, kajian ilmu. Kajian ilmu. Tes nasab itu kan ke situ arahnya.
Dari sejak awal Kiai Mardin juga berkata ke situ. Tetapi kenapa dianggap seperti itu? Apakah ada misalkan orang karena ada orang Ba'alwi itu sebagian dia itu orang NU, lalu seakan-akan urusan tesis nasab ini yang ujungnya sebenarnya di Robitoh Alawiyah itu lalu seakan-akan dipandang ini urusan sesama orang NU. Kan beda. Segala tingkah pola Robitoh itu urusan Robitoh. Yang membuat, mencetak, menstempel, menganggap mereka yang mereka sendiri kok. Lalu dibawa ke ranah orang-orang NU, mengaku sani utusan Kanjeng Nabi. Lalu mereka ada yang dawir lah dan sebagainya lah. Yang rugi siapa? Apakah orang Robitoh? Kan tidak. Yang rugi siapa? Orang NU. Kalau menganggap seperti itu, gimana sih? Kita lanjut nih. Jadi saya kira terutama para guru-guru ini sudah saling memahami lah. Tetapi kalau ini diambil kesimpulan oleh berpihak kepada pihak tertentu, justru nanti malah ada yang tidak terpuaskan, kemudian dikhawatirkan kios itu. Aduh, balik-balik ke ini urusan dianggap memihak bagaimana sih ini? Apakah nggak melihat korbannya itu, bahkan sejarah itu juga orang NU, bahkan orang Indonesia Nusantara, soal sejarah juga itu berhubungan sesungguhnya walaupun beda bahasan, tetapi pelakunya kan bisa dibilang sama. Bagaimana mereka itu menganggap itu Nusantara miliknya Aulia Tarim, pitunya Aulia Tarim? Bagaimana gitu dong? Mereka seenaknya seperti itu. Lalu ini ada seorang pengurus bicaranya hanya seperti itu saja. Ini orang yang nggak percaya diri, yang nggak punya kepercayaan diri, tinggal taruh di atas meja, paksa ini tuh kajian ilmiah, kajian ilmu. Selesai kok. Semoga juga ikhtiar mengadakan dakwah spare ini menjadi lingkup pertemuan semua pihak itu bisa menjadi ketemu kan asik itu ketemu. Kayak kemarin tuh saya melihat asik aja itu. Baik Bang Roma maupun Habib saling berpelukan meskipun tidak membahas detail terkait nasab. Nah, soal nanti seberapa urgennya itu kan ya tentu saja yang lebih diutamakan adalah darul mafasid ya, bahwa minimalisir kekhawatiran chaos itu harus didahulukan. Sepertinya ada sebuah di PBNU mungkin yang nakut-nakuti nanti kios, kalau bahas ini nanti kios. Kalau soal Bang Haji Romai kemarin itu lebih kepada personal sesungguhnya. Perasaan dia personal karena dia mempunyai beberapa sahabat itu dari Ba'alwi. Sesungguhnya seperti itu. Jadi gambarannya PBNU seakan-akan itu ini loh. Pribumi ini terutama orang NU dengan KPP ini hantam-hantam. Padahal juga tidak terjadi. Tidak ada, coba sebutkan mana ada orang-orang tes nasab itu melakukan kekerasan. Nggak ada. Kalau menjaga ada. Nah orang membuat terus masa dibiarin. Seperti kemarin di acara di mana di Jawa Tengah di mana itu Ipul pakai kayu itu. Lah dianya datang membuat rusuk, membuat ramai, membuat untan-untan di acara pengajian. Mau dia itu mau peduli Ba'alwi kayak atau bukan kayak, pasti kan diamankan di mana-mana. Tetapi coba lihat apa yang dilakukan mereka. Apa coba yang dilakukan mereka? Mereka berusaha menghalang-halang dan lain sebagainya, banyak persekusi juga. Apakah PBNU tidak melihat itu? Apakah itu tidak hal biasa? Sedangkan misalkan mereka itu ya sampai sekarang mereka aman-aman saja kok, orang-orang Ba'alwi, nggak ada yang membuat kita itu membuat mereka terancam, tidak ada. Mana ada? Ini tuh kajian ilmu gitu loh. Udah taruh di atas meja, kajian ilmu ilmiah. Apa nggak melihat itu? Ya beraninya ya sesama NU. Merangkul, apa yang dirangkul? Tidak ada kok yang dirangkul siapa? Justru Ba'alwi yang dirangkul gitu loh oleh mereka. Dan orang NU dengan berbagai macam hal masalahnya, polemiknya ini, siapa yang merasa dirangkul? Coba siapa? Orang NU ini berjuang sendiri loh. Di bawah itu pada berjuang sendiri. PBNU seperti pura-pura tidak melihat. Kalau orang melihatnya seperti itu, dakwah spare bilangnya. Ya dakwah spare harus saya mengkaji ini soal tes nasab ini.
Bukan seperti itu seakan-akan membuat rukun. Rukun siapa yang rukun? Itu kan soal personal Rhoma Irama sendiri. Apa selama ini gelutan? Tidak ada gelutan kok. Dakwah sebenarnya tuh harusnya itu tadi, lembaga Basul Masail difungsikan di situ. Ya karena kelamaan PBNU ini diam gitu loh. Bahkan pernyataan-pernyataan dari Rois Am sendiri saja itu, aduh, blunder dijadikan para mu'ibin untuk menyerang orang-orang NU loh. Sadar nggak? Keberanian tuh harusnya di tengah. Tidak seperti itu. Beraninya ke sesama MO, sesama teman sendiri. Tetapi saat NU dihina, ulama NU dihina, mana? PBNU diam. Itu kan faktanya seperti itu yang dilihat orang. Duh. Coba nih orang ini harus keluar dari kotaknya, masuk ke grup-grupnya para Pak Ali. Coba kamu bandingkan dengan kamu masuk ke grupnya orang-orang yang kasih sosok. Coba kamu bandingkan seperti apa ngerinya mereka, kata-kata mereka seperti apa, fitnah-fitnahnya seperti apa. Aduh, ini orang ini mukibin ini gimana sih? Semoga juga ikhtiar mengadakan dakwah spare ini menjadi lingkup pertemuan semua pihak itu bisa menjadi ketemu, kan asik itu ketemu. Kayak kemarin tuh saya melihat asik aja itu. Baik Bang Rhoma maupun Habib saling berpelukan meskipun tidak membahas detail terkait nasab. Nah, soal nanti seberapa urgennya itu kan ya tentu saja yang lebih diutamakan adalah darul mafasid ya, bahwa minimalisir kekhawatiran chaos itu harus didahulukan. Ya. Baik. Oh, intinya lembaga dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengajak kebaikan. Kalau para habaib sudah baik, kenapa harus dijelek-jelekan terus misalnya? Terkait kebenaran misalnya, duriah atau tidak, yang bertanggung jawab kan pribadinya. Misalnya ngakui, ini bapak saya ini. Yang bertanggung jawab kan dirinya di hadapan Allah. Ya, tetapi berimpact terhadap umat loh Kiai. Nah, soal berimpact ini kan, makanya ini saya terima kasih kepada Suka ini yang menerangkan kepada umat misalnya. Nah, soal kebenaran diterima yang mana, saya yakin jangankan yang kebenaran, hal yang tidak benar pun ada pengikutnya. Kalau kita kumpul-kumpul itu, hal yang tidak benar itu ketika kita mensuarakan dengan lantang, itu juga punya pengikut. Nah, jadi LDPBNU memang skala prioritasnya setidaknya ada 9 lah yang dibahas. Kalau terkait isu nasab ini masuknya ya dakwah spare ini, sehingga pertemuan secara dialogis, ketemu wajah, ketemu fisik, salaman, senyum, kayak kemarin itu kan asik. Saya kira bisa diulang lagi oleh podcast-podcast yang lain begitu. Ini orang ini ketinggalan beneran nih. Lalu yang namanya debat, pertemuan, dialog itu yang dilakukan orang tes nasab. Sampai PBNU tidak melakukan apapun. Duh. Ini seperti orang yang ketinggalan banyak info. Urusan nasab itu, nasab Nabi kita diaku oleh orang, dan orang itu berlakunya begitu. Itu urusan siapa? Urusan seluruh umat Islam. Tidak pribadi, tidak. Gimana sih ini cara berpikirnya? Aduh. Saat dia ditanyain soal efeknya ke umat, melintir kan jawabannya, lari dari jawaban. Terima kasih kepada Suka. Harusnya itu kamu itu yang bekerja. Kamu itu di PBNU punya tanggung jawab ke umat. Tidak seperti itu. Sampai sekarang itu damai-damai saja kok. Yang ribut kan mereka. Apakah kamu menganggap kita orientasi nasab semua ini perusuh? Tidak ada yang dibuat itu kita perusuh, apa tidak ada.
Ya kerusuhan mereka. Datangi pengajian lah, mengganggu lah. Seperti itu. Lalu apakah gimana sih ini? Ini loh ini. Harusnya di dalam PBNU sendiri itu ada upaya itu. Melepaskan cara berpikir orang-orang yang sebenarnya. Saya yakin ada juga yang sangat-sangat merdeka cara berpikirnya. Nah ini termasuk orang yang belum merdeka cara berpikirnya. Ini seperti orang yang ketinggalan banyak info. Urusan nasab itu, nasab Nabi kita diaku oleh orang, dan orang itu berlakunya begitu. Itu urusan siapa? Urusan seluruh umat Islam. Tidak pribadi, tidak. Gimana sih ini cara berpikirnya? Aduh. Saat dia ditanyain soal efeknya ke umat, melintir kan jawabannya, lari dari jawaban. Terima kasih kepada suka. Harusnya itu kamu itu yang bekerja, kamu itu di PBNU punya tanggung jawab ke umat. Tidak seperti itu. Sampai sekarang itu damai-damai saja kok. Yang ribut kan mereka. Apakah kamu menganggap kita orientasi nasab semua ini perusuh? Tidak ada yang dibuat itu kita rusuh apa, tidak ada. Yang rusuh kan mereka. Datangi pengajian lah, mengganggu lah. Seperti itu. Lalu apakah gimana sih ini? Ini loh ini. Harusnya di dalam PBNU sendiri itu ada upaya itu. Melepaskan cara berpikir orang-orang yang sebenarnya. Saya yakin ada juga yang sangat-sangat merdeka cara berpikirnya. Nah ini termasuk orang yang belum merdeka cara berpikirnya. Banyak orang yang merasa malu dengan sikap PBNU saat ini. Banyak orang yang merasa malu dengan sikap PBNU selama ini. Terutama orang NU. Sangat beda cara mengatasinya. Misalkan itu terjadi di Muhammadiyah di mana, pasti udah selesai dari kemarin. Karena apa? Itu cara berpikir itu. Nggak salah.